Chloe Ambiar. So, beda usia kamu sama adik kamu berapa tahun? Aku deket banget, cuma 1 tahun. Oh, deket banget ya? Beda tahunnya tuh sebenarnya cuma 96 sama 97. Oke. Terus tapi aku di awal tahun, dia di akhir tahun. Oke, adik kamu Rizky. Namanya Rizky. Memutuskan untuk kuliah di LA. Iya, di UCLA. Itu keinginan siapa? Keinginan sendiri, Keinginan karena sendiri. kan emang pengen S1-nya kan di UI kemarin. Terus jadi ya pengen biar karirnya juga lebih bagus lagi. Ya pengen keluar. So, akhirnya ketika dia memutuskan pengen kuliah di luar negeri, Mama sama kamu sendiri tanggapannya gimana? Aku sih seneng banget ya, karena ya dia bisa sampai kuliah di luar negeri, suatu pencapaian juga. Dan aku sebenarnya juga pengen banget kuliah lanjut S2 ke luar negeri, tapi kan nggak belum ada waktu. Iya, nggak ada waktunya, nggak sempat kayaknya. Belum sekarang lah, at least belum dalam waktu dekat. Jadi Dede bisa sampai ke sana, ya aku bangga dan Panggilnya Dede gitu ya? Oh iya, Dede. Oh, manis banget. Dia Dede manggil sama kamu apa? Kakak. Dede sama kakak ya. Dede, kakak dan Mama atau siapa manggilnya? Mama. Kita mau kasih lihat yang satu ini antara Mama, kakak dan juga Dede. Cerita Feby. Cerita Feby Rastanti, bangga sekolahkan adik sedih ibunda merasa kesepian. Tinggal bertiga. Iya. Sekarang Banget, tinggal berdua tinggal doang. bertiga. Iya, papa udah almarhum. Jadi aku tinggal bertiga. Terus kan Dede cowok sendiri di rumah. Pergi sekarang. Jadi pergi sekarang Tinggal berdua. Sepi banget ya Mama Aja ya, kali kasihan. Iya, sama mama aja, sama ya mbak. Tapi kan cewek-cewek juga di rumah. Melo-melonya tuh gimana sih kamu sama Mama? Ya, mama ada nangis-nangisnya gitu sih. Tapi pas pagi-pagi setelahnya kayak, ya mama udah nggak bisa lagi masakin Dede. Karena adikku itu lumayan Ribet. Enggak, laki-laki yang nggak banyak syarat hidupnya tuh nggak banyak. Jadi kayak mamaku tuh malah seneng yang kayak mamaku yang beliin ini, mamaku yang masakin. Setiap hari tuh selalu bikin bekal. Oh iya. Buat kantor, buat ke kantor tuh selalu bawain bekal. Terus kalau bisa dianterin pergi juga dianterin pergi kali sama mama. Makanya Sweet ya. makanya kayak pas pergi, makanya mama ya udah nggak ada lagi yang makan masakan mama, sementara aku kan sering pergi, aku syuting. Banyak di luar ya? Iya, jadi jarang makan masakan mama. Yang makan tuh cuma Dede. Oke. Kasian banget, Mama. Feby, kan tadi kamu cerita bahwa papa kamu udah nggak ada ya? 2015, 9 tahun kurang lebih ya? So, ketika 9 tahun berpulangnya papa, sampai akhirnya adik kamu memutuskan untuk kuliah di LA, itu untuk biayanya sendiri kamu memang berusaha untuk bisa, oke, aku yang akan biaya kuliah adik aku? Ya kalau misalnya dari papa meninggal sampai sekarang ya emang aku yang membiayai. Alhamdulillahnya Tuhan selalu berikan kemudahan rezeki untuk aku. Cuma kalau kemarin Dede itu ke UCLA, alhamdulillahnya lagi dapat LPDP. Oh, oke. So, semuanya dimudahkan gitu ya? Ya kalau misalnya kita niat baik ya insya Allah pasti Tuhan buka rezeki sih. Oke, so kita mau kasih lihat yang satu ini, 2015 sepeninggal ayahanda tercinta. Feby Rastanti tak sedih jadi tulang punggung keluarga sejak kecil. Bangga sang adik berprestasi. Ih, keren. Tulang punggung keluarga sejak kecil. Kamu bisa ceritain gak sih sejauh mana kamu menjadi tulang punggung? Kita yakin bahwa ini menjadi inspirasi bagi siapapun, mendahulukan duluan. Karena sebenarnya aku bekerja juga melakukan hal yang aku suka kan. Kayak aku syuting, aku nyanyi, terus aku kayak bikin konten, creating konten di sosial media. Jadi aku nggak ngerasa, aku nggak ngerasa itu. Memang kamu senang. Jadi nggak pernah ngerasa terbebani. Cuma ya memang tidak bohong, pasti banyak hal yang harus dikorbankan. Salah satunya adalah waktu main-main sama teman. Waktu pas aku sekolah, aku kan SMA sekolah biasa, nggak homeschool, SMA di 70. Jadi ya kayak aku pulang sekolah langsung syuting, pulang syuting, kuliah pun juga kemarin di UI juga ya pulang
pulang kuliah syuting, pulang kuliah syuting. Gitu aja dailynya ya. Iya. Yang penting senang aja dulu ya saya. Iya. Menikmati. Aku nggak ngerasa terbebani sih, karena ya itu aku melakukan sesuatu yang aku suka. Malah aku senang ya, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa balas budi mama sama papa lebih awal daripada orang-orang lainnya. Maksudnya Wow, satu kalimat balas budi lebih awal untuk orang tua. Oke. Tapi respon mama kamu sama papa kamu ketika beliau masih ada, kamu menjadi tulang punggung keluarga, respon mereka tuh seperti apa? Atau mereka udah deh Resti nggak usah, kita aja deh. enggak sih, karena ya papa sama mama dukung aku, asalkan ya udah Feby happy, tapi yang penting sekolah juga tetap jalan gitu. Pendidikan harus tetap jalan, tapi ya nggak, maksudnya nggak dipungkiri bahwa mereka memang membutuhkan aku pada saat itu. Jadi bukannya yang kayak jangan ya nggak usah let me do this, nggak, tapi ya tetap didukung, disupport secara, maksudnya selalu dianterin kemana-mana, tapi tetap bilang sama aku bahwa pendidikan tetap nomor 1 gitu. Betul, tapi Dede ini tuh suaranya bagus banget loh. Dede itu sekarang dia mau bikin konser juga dalam waktu dekat ini. Dede siapa? Dede Lesti kan ini. Dede Feby. Ini kakak. Dede Rizky, kakak Feby. Ini kakak. Kakak Feby, Dede Rizky. Tapi buat kamu sendiri, maksudnya keluarga, kondisi itu kan yang membentuk kamu ya, menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian juga keikhlasan kamu memberikan rezeki kamu, waktu kamu, bahkan kamu tadi bilang nggak sempat Untuk main. keluarga. Semuanya buat keluarga. Tapi apa jadinya Feby Rastanti tanpa mama dan juga Dede Rizky? Terutama tanpa mama sih, karena memang dari awal juga aku berkarir di dunia entertainment juga karena mama yang support, mama yang nganterin. Emang kayak dari kecil didandanin buat ikutan kayak baby dancing, lomba-lomba kayak fashion show anak-anak kecil. Cuma emang karena mama ngelihat aku punya potensi, aku tuh lumayan kayak narsis anak kecil yang kayak seneng gaya suka gitu. Gaya, Tampil gitu. Emang diam-diam suka show ya. Oke, Gak beda jauh sama gue ya Rian ya. Bener, sama dia juga suka show. Nah makanya kayak mama yang ngeliat, wah kayaknya nih anak ada potensi. Terus emang mama karena dulu pernah kerja di salon, jadinya seneng kan dandanin anak kecil. Terus ya udah mama yang selalu anterin ini itu gitu. Oh iya. So Feby mau bilang apa sama mama dan juga Dede Rizky ya, apapun itu isi hati kamu. Apa ya? Aku kan masih tinggal sama mama, jadi kayak selalu ngobrol. Ya paling mau bilang makasih udah selalu support aku sama ini. Makasih udah selalu support sampai dengan sekarang. Kita yakin karena didikan mama kamu juga sampai akhirnya kamu bisa Ya benar-benar usaha, ya. Betul. usaha dan doa mama sih. Betul, termasuk usaha dan juga doa kamu sendiri. Feby, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini ketika kita ngebahas Feby, ternyata memang sedari dulu dia sudah bekerja untuk keluarga. Feby Rastanti berkarir dari usia 3 tahun. Capek badan tapi nggak terpaksa. Normal lah ya badan capek mah ya. Iya, kalau badan capek mah normal banget manusiawi. Tapi manusiawi juga dong kalau pasti Capek. ada lelahnya dan kayak komplain gitu kayak aduh gitu. Ada Gua nggak? kerja terus gitu. Tapi kamu bisa enjoy melewati itu gimana? Ya komplain kalau misalnya sebagaimana kayak anak muda kayak aku nggak bisa ngumpul bareng sama teman-teman, nggak bisa nongkrong gitu. Tapi selama semuanya bisa terkoordinir dengan baik, happy aja. Karena kan maksudnya at the same time aku bisa punya penghasilan lebih, aku bisa punya kesempatan buat jalan-jalan dulu keluar Uang sendiri. Benar, gak minta-minta ya ke mama. Bener, kayak aku punya kebebasan itu tuh nggak semua orang punya kan. Betul. Jadi makanya ya paling yang bikin kayak sebel misalnya orang-orang lagi pada liburan terus aku harus syuting kayak Gak apa-apa sekarang jadi tulang punggung, suatu Benar. saat kan jadi tulang rusuk. Tulang rusuk betul. Iya, kayak dia ngarepnya jadi tulang rusuk, ujungnya tulang punggung terus. Ya belum ketemu jodoh. Tapi Feby, kalau misalnya kamu nggak jadi artis, kamu tuh jadi apa sih? aku jadi lawyer. Oke. Aku- Karena memang karena aku Biasanya dihukum. iya,
FH kemarin. Kamu tuh sarjana hukum. Iya, aku di FHUI kemarin. Oh, di Fakultas Fakultas Hukum Hukum, Universitas oke. Indonesia ya. So, kamu tadi bilang sebetulnya kalau ada waktu dan juga kesempatan kamu pengen kuliah lagi. Pengen banget, cuma kalau sebenarnya yang lebih rasionalnya, aku mungkin tidak akan melanjutkan ke dunia hukum untuk S2-nya. Mungkin ambil yang lebih praktikal, misalnya kayak ekonomi atau kayak ya bisnis, atau mungkin ya yang sesuai sama bidang pekerjaanku sekarang. Kenapa awalnya ngambil kayak hukum? film. Karena memang aku pengen jadi lawyer Awalnya. Awalnya. Oh iya. Iya. Oke, as time goes by, seiring berjalannya waktu semuanya berubah gitu. Oke, yang mau lebih praktikal aja gitu. Setelah kita jalanin, kan aku juga nggak pernah praktis di bidang hukum setelah aku sarjana, misalnya setelah aku lulus kuliah, aku nggak pernah praktis sama sekali kan, nggak pernah dapat kesempatan untuk praktis sama sekali. Jadi kayaknya kalau aku pikir ini sekarang ya, kalau ditanya sekarang kayaknya nggak ke situ. Feb, kamu kan kerja atau berkarir lah kita bilangnya ya. Berkarir, kamu nyobain dunia hiburan itu dari usia 3 tahun sampai dengan sekarang. Begitu banyak pengalaman yang kamu rasakan, yang nggak pernah bisa kamu lupakan terkait apapun itu di dunia hiburan. Apa ya nggak bisa dilupain? Mungkin momen-momen lagi syuting apa bikin kamu Oh, momen-momen lagi syuting, ya paling nggak enaknya kalau misalnya aku karena sambil sekolah dan sekolahnya kan sekolah normal kan, kayak Nggak homeschooling nggak ya. homeschooling. Jadinya Bagi waktu. kadang bagi waktunya, misalnya orang-orang kalau di lokasi syuting bisa ketawa kayak main apa, Kalau kamu? ya harus ngerjain Baca PR. Ya nggak, baca naskah sebenarnya masih bisa di set, cuma harus ngerjain PR karena kan nggak ada waktu lagi. Besok pusing misalnya banget ya. harus ngerjain PR, harus Mikirin skrip, ngerjain PR ini. Kalau joki kita aja ngerjain. terbalik. Nggak boleh, aku masuk ke joki sih, nggak boleh. Tapi ini Feby masih menomorsatukan sekolah, bahkan katanya dia pernah melakukan hal ini di lokasi syuting. Kita Di masih mana? lihat ya. Feby Rastanti rela tidur di parkiran sekolah demi nggak bolos karena syuting. Oh, di Masa parkiran sih? sekolah. gitu relatif serius, soalnya nggak bolos. Soalnya rumahku tuh jauh dari SMA 70, jadi daripada sementara syuting zaman dulu tuh kan sampai pagi-pagi ya, saya sampai jam 2, jam 3 pagi. Kalau aku pulang lagi ke rumah, Macet. 6:30 udah harus ada di sekolah. Kalau nggak 6:30 tuh gerbang langsung ditutup. Kalau nggak dikunciin, jadi buang-buang waktu tidur juga. Mendingan aku tidur di mobil. Feb, Oke. mandi nggak? Mandi ada, kebetulan ada di dekat sekolahku ada mall yang menyediakan tempat mandi. Jadi kamu mandi di mall? Ya gimana, pokoknya gimana caranya gimana kan harus tetap semuanya balance. Mall berjalan. apa yang jam 6 pagi udah buka? Ada zaman dulu Kan mall jam di 9. Senayan, Oh, gitu. FX gitu. Oh, di gymnya ya? Oh, jadi kamu mandi di situ. Konsepnya ya udah yang penting bisa mandi aja. Kadang ya udahlah pakai tisu basah deh. Tapi gitu ya. Ya tapi kan kalau itu kan sebenarnya nggak setiap hari ya. Kalau terpaksa misalnya lagi ada adegan yang penting sekolah banyak aja. banget gitu. Kalau Yang ada penting harus keinginan sekolah. selalu ada jalan. Betul. Ya, oke, termasuk ini ngomongin soal jalan hidupnya di masa yang akan datang, dia punya keinginan. Kita mau kasih lihat. Financial freedom. Hebat ya. Kamu tuh hebat loh Kamu ini. invest apa di usia muda Sebuah sekarang? financial freedom kan berarti ada tabungan, ada investasi juga. Iya. Kamu investasinya dalam bentuk apa sebetulnya? Aku sebenarnya punya bisnis, Kak. Oke. Sekalian promosi ya. Aku kalau ada compound gitu, creative compound Oh, di wow. daerah Cilandak, Aha. di depan Citos, di belakangnya sekolah High Scopes itu ada creative compound gitu. Jadi emang kayak banyak tenan-tenan kayak restoran, terus ada barnya juga, ada nail art, Oh, aku ada pernah ke sana. kayak ya Itu Pak, punya kamu namanya semua? Paradia. Iya, itu punya Iya, aku. Paradia. Oh. Jadi kayak iya. so I build the whole compound, tapi aku juga punya I own the yang coffee shopnya sama Oh, itu punya kamu, sama coffee Donburinya. shop? Iya, Oh. namanya Strange Coffee Shop. Buri itu sama makanan itu ya?
makanan. Aku sering kesana Japanese. nongkrong di situ Oh loh. iya, dulu. Ajakin dong karena Orang ada sistem kerja sama. Kesana ya. Enggak, itu punya aku. Wow, keren. Oh keren. Tapi Feb gini ya Feb, kita paham betul ya bahwa banyak pemikiran yang sama mungkin seperti kamu bahwa tidak ada yang abadi pun juga pekerjaan di dunia hiburan sampai akhirnya kamu untuk financial freedom, kamu punya bisnis investasi segala macam. Tapi kalau ngomongin soal dunia hiburan, apakah ini salah satu bentuk insecurity kamu atau kalau aku sih bilangnya lebih realistis aja ya, lebih realistis ketika sampai akhirnya kamu gua harus punya bisnis. So kamu tuh melihat bahwa dunia hiburan tidak sustain itu seperti apa sih? Karena banyak juga aktris yang pada akhirnya mereka umurnya begitu panjang di dunia hiburan. Iya, cuma kan ya case by case ya Kak. Kalau misalnya ada contoh yang ternyata nggak sustain, kenapa kita harus rely sama yang nggak pasti gitu loh menurut aku. Karena kebetulan lagi ada, ya alhamdulillah lagi ada source-nya nih. Oke. Ya, jadi ya kenapa enggak harus diferensifikasi portofolio juga. Mau saya sayang Oke. juga kan kalau misalnya Iya, cuma di bank doang. Mau saya sayang nggak berkembang. Memang harus di. Peribahasa tuh sedia umbrella sebelum rain gitu ya. Bagus tuh bahasa Garut ya. Betul. Sedia payung sebelum Iya dong, hujan. kan maksudnya ada yang ada yang panjang gitu ya karirnya, ada juga yang maksudnya ya ntar ada, ntar enggak, kembang kempis gitu iya. kan ada. Kan kalau karirnya panjang itu kan keberuntungan, nggak semua. Betul. Tapi yang nggak paling semua. pintar lagi adalah anak-anak muda, apalagi artis muda-muda ini tuh mereka sudah memikirkan bahwa Masa depan nggak ya. bisa cuma jadi artis aja, tapi juga harus bisa jadi pengusaha. Visioner ya, oke. Visioner. Uang bekerja untuk diri dia, makanya dia Betul. investasi di berbagai tempat ya. Tapi Memang. kalau buat kamu sendiri, Memang. ngelihat pendatang baru, buat kamu tuh ngelihatnya seperti apa sih? Ya mereka semua banyak yang udah keren-keren ya. Maksudnya nggak kalah jauh sama yang udah lama berkecimpung di dunia entertainment gitu. Jadi ya aku cukup salut sih sama mereka semua. Kayak banyak yang gigih dan emang punya ambisi untuk jadi artisnya tuh banyak gitu. Apalagi lebih muda di zaman sekarang ya. Benar. Feb, kamu tuh keren banget ya. Maksudnya kamu cantik, iya. Acting kamu bagus. Kamu sekarang juga benar-benar fokus. Bukan hanya kamu sudah memang lulus S1, kemudian pengen punya gelar juga S2, tapi Bisnis punya juga. bisnis, pengen Ya. pengen financial freedom. Enggak Ya. semua orang paham betul dengan konsep financial freedom. Pernah merasa yang satu ini nggak sih? Kita mau kasih lihat ya. Aktris cantik dan memiliki karir bagus, netizen pertanyakan hal ini ke Feby Rastanti. Pernah insecure gak sih? Insecure. Ya pernah. Kayak itu penyakitnya cewek-cewek ya, insecure nih. Kayak pas Berat badan. Iya, berat badan lah. Ngeliat di kaca kayak, duh kayak kurang ini, kurang itu. Oke. Part apa yang selalu membuat kamu insecure? Nanya aku. Enggak mau dia. Part apa ya? Aku, Feby. Yang paling membuat kamu insecure untuk seorang Feby Rastanti. aduh, aku ngerasa aku gendut. Oh no. Aku malah Oh iya, itu yang kamu rasain, itu selalu menghantui pikiran kamu. Iya. Nggak tahu, makanya ya gitu ya. perempuan kak gimana ya? Aku kadang juga, aku ngerasa Selain itu, saya- kalau ngaca aku ngerasa gendut, tapi No. kadang aku juga kalau misalnya ngomong ke orang aku juga suka malu kayak, lu nggak bersyukur banget kayak. Takutnya gitu ya? Iya, tapi kayak pas aku di kaca tuh kayak tetap kurang gitu loh. Tapi wajar sih, kadang gue juga suka ngerasa gitu. Orang bilang, lu udah kurusan. Tapi kayaknya belum, tapi wajar sih sebenarnya insecure kayak gitu. Perasaan-perasaan itu muncul kayaknya wajar. Tapi kalau ngomongin soal kerjaan, insecure ini kalau bukan soal fisik ya, soal pekerjaan di dunia acting. Insecure tentang acting kamu misalnya sampai kamu baca komentar gitu. Atau tentang bisnis Atau karena kamu. baca komentar. Kalau insecure, aku juga kalau ngelihat diri aku di TV atau di film di layar lebar, aku selalu kayak, duh cringe sendiri kayak ngeliat, duh Feby kayak Kenapa begitu? nggak tahu kayak ngerasa, duh Feby kayak kurang deh, ih harusnya nggak kayak gini, kayak Tapi gitu. banyak kok sebenarnya Kalau pemakan. aku selalu kayak gitu, aku nggak bisa ngelihat Banyak diri orang yang sendiri bekerja di Berarti TV. tandanya kamu masih bisa melakukan yang lebih bagus lagi sebenarnya daripada Iya. Cepat puas berarti orangnya. Bagus, hebat. Tapi coba kita tanya, kita jujur ya. Kalau aku sendiri tipikal yang kalau ngeliat di TV kayak sama kayak kamu. Kalau kamu cringe aku kan. sama. Kalau Feb, Teguh Dewi ngomong apa sih gitu? Sama. Sama lah, sama. Tuh kan semuanya sama loh. Sama. Apalagi kalau kita kan awalnya aja udah begini gitu.
Tapi itu sangat manusiawi sekali ternyata ya. Hal yang ini buat sobat Ambiar mungkin nggak tahu, ternyata semua selebriti, semua public figure merasakan hal yang sama. Iya. Banyak di antara mereka yang kalau ngeliat di TV sendiri kayak gitu ya. Iya kayak, duh Feb harusnya nggak ngomong kayak gitu di TV. Kayak, duh, kayak, enggak gitu, cringe. Iya bahwa kita adalah manusia biasa ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geng.